Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang saling berelasi. Jadi eh, kita nanti akan mencari nilai-nilai dari eh, trigonometri yang sudutnya berelasi. Jadi ada yang nilainya pada kuadran antara satu kuadran 2 itu nilainya sama. Ada yang nilainya beda tetapi hanya beda di negatifnya begitu. Misalkan sin 30 misalkan dengan sin 150 itu ternyata sama gitu. Nah, itu yang hubungannya dengan sudut relasi. Jadi ada yang di kuadran satu sama dengan di kuadran 3, ada yang kuadran satu sama dengan di kuadran 4, ada yang bedanya hanya pada negatifnya gitu. Sama-sama nilainya hanya pada beda tandanya seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama itu tentang nilai sudut negatif untuk fungsi trigonometri. Jadi, seperti apa sih maksudnya sudut negatif? Jadi, kalau kita sudut negatif itu yang uh, justru searah dengan jarum jam. Ya, justru searah dengan jarum jam. Coba kita lihat. Nah, sudut yang negatif ini yang jadi patokan adalah sumbu X yang positif. Sumbu X positif. Jadi kalau saya gambar misalkan ada seperti ini. Baik. Kemudian kalau saya gambar lagi, kita masih gambar koordinatnya. Seperti ini misalkan. Oke. Nah, ini misalkan sumbu koordinatnya. Nah, yang dikatakan ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi yang dikatakan sudut yang negatif itu searah dengan jarum jam, di mana patokannya adalah pada sumbu X. Kan ini kan kuadran 1 tuh ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, yang dikatakan negatif itu sudut yang dibentuk oleh garis, misalkan saya ambil satu garis lagi, misal seperti ini. Nah, ini yang saya katakan dia berpatokan dengan sumbu X untuk yang positif. Jadi dia arahnya justru arahnya tapi ke bawah sini. Nah, sudut yang dibentuk antara garis yang saya buat, misalkan ini garis L begitu ya, ini adalah negatif alfa ya. Jadi kalau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya, itu adalah nanti justru dia nilainya positif kalau berlawanan. Kalau searah ini ke sini itu adalah negatif ya, sehingga posisinya nanti berada di kuadran 4 ya. Masih ingat kemarin kalau di kuadran 4 seperti apa ya? Kalau kita punya ya, misalkan pada kasus ini titik P begitu. Sebentar nah misalkan gini, saya ambil lagi titiknya yang ada di garis L. Ini misalkan ini misalkan ada titik P pada garis L. Oke. Kemudian ini pasti siku-siku ya. Kemudian ini titik P, sehingga titik P itu karena X nya itu berada di positif, berarti ini X, negatif Y. Masih ingat kemarin juga di kuadran 4 kan seperti itu. Sehingga kalau kita punya sin negatif alfa ya, sin negatif alfa itu nilainya berapa ya? Sin negatif alfa berarti kan nilainya alfa kemarin apa berapa aja? Alfa kemarin apa berapa? Berarti dia kan rumusnya menjadi negatif Y per R kan gitu. Kenapa? Karena nilainya untuk yang Y kan negatif ya, kan seperti ini. Nah, sementara kita punya
uh, sin alfa itu adalah Y per R ya, sehingga boleh kita tuliskan ini adalah dikalikan dengan negatif sin alfa. Kalau sin alfa kan Y per R, sehingga kalau dikalikan negatif tinggal menuliskan negatif sin alfa ya. Jadi seperti itu. Jadi sin alfa itu sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Begitu juga dengan yang cos juga seperti itu. Masih ingat cos negatif alfa? Cos negatif alfa itu rumusnya apa? Ya kita lihat, berarti kan pada bentuk ini yang di sini berarti x-nya kan positif, berarti dia x per r, sehingga kita peroleh cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa ya. Kemudian selanjutnya untuk tangan, berarti jadinya gimana? Tangan negatif alfa ini. Nah, kalau tangan berarti rumusnya kan y per x, berarti y nya kan negatif, berarti negatif y per x. Masih ingat tan alfa sendiri itu kan y per x, kalau negatif berarti tinggal dituliskan negatif tan alfa. Ini yang dikatakan sudut berelasi. Jadi nilainya hanya misalkan saya ambil sin 30. Nanti aja contohnya, kita tulis rumusnya aja dulu. Sin balikannya apa? Kosek ya, kosek. Begitu juga dengan kosekan, secara otomatis kosekan negatif alfa itu sama dengan R ya, R per negatif Y. Nah, negatif Y itu kan bisa berarti R per negatif Y itu sama dengan negatif R per Y, sehingga ini boleh kita tuliskan kalau kosekan alfa itu kan R per Y. Kalau negatif berarti apa ya? Negatif kosek alfa ya. Begitu juga dengan yang sekan juga sama. Sekan negatif alfa itu rumusnya menjadi R per X, sehingga sekan untuk negatif alfa sama dengan sekan alfa. Begitu juga dengan yang kotan. Nah, kotan negatif alfa berarti X per negatif Y, berarti negatif kotan alfa, seperti itu. Nah, misalkan saya punya contoh seperti ini. Contohnya misalkan sin 30 itu adalah berapa? Sin 30 kemarin setengah ya. Ya, kemudian misalkan saya punya secara otomatis cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3, berarti tangan 30 berarti berapa? Tangan 30 ini sepertiga akar 3. Nah, kalau saya hubungkan dengan sudut yang berelasi, yaitu tadi sin negatif 30 derajat ya, sin negatif 30 derajat berarti apa? Tinggal kita lihat rumusnya. Kalau sin 30 itu setengah, berarti sin negatif 30 berarti ya sama dengan negatif sin 30, berarti negatif setengah. Begitu juga dengan yang cos. Kalau cos negatif 30 derajat, maka sama halnya negatif nah, karena ini adalah cos negatif alfa sama dengan cos alfa, berarti ini sama dengan cos 30 derajat, berarti tetap setengah akar 3. Nah, ini kenapa kok cos negatif 30 itu sama dengan cos 30? Kenapa? Karena posisinya di kuadran 4 itu nilai cosnya positif. Kemudian untuk yang tangan negatif 30 ya, berarti berapa? Berarti ya negatif tan 30. Kalau negatif tan 30 berarti negatif sepertiga akar 3. Itu untuk yang sudut berelasi nilainya sudut negatif ya, nilai sudut negatif untuk fungsi trigonometri
dia ada hubungannya dengan yang pada di kuadran 1. Jadi patokannya nanti untuk sudut berelasi itu patokannya di kuadran 1. Nanti ada yang barangkali ada yang sama kayak cos tadi sama, ada yang hanya bedanya pada negatifnya seperti itu. Untuk selanjutnya itu adalah fungsi trigonometri untuk sudut alfa dan 90 min alfa. Nah, kalau seperti ini nanti gimana? Ini kita hubungkan dengan juga antara sudut alfa dengan 90 min alfa itu ada hubungannya apa, seperti itu. Baik, sebelumnya perlu saya buat segitiga dulu. Misalkan ada segitiga siku-siku. Nah, ini misalkan ini A, kemudian ini B, ini adalah C, kemudian ini alfa. Misalkan sudut alfa A itu adalah alfa, sehingga kita tahu bahwa untuk sudut di C itu berarti berapa besarnya, Cah? Kalau kita ambil tadi A-nya adalah alfa, kan B-nya 90, berarti di sini apa? Agar jumlahnya 180 pasti apa? Pasti 90 min alfa, iya toh? 90 min alfa. Nah, kita tulis dulu. Kalau sin A atau sin alfa, ya ini anggaplah ini AB itu saya ambil misalkan X, ini adalah Y, kemudian ini adalah R. Masih ingat sin alfa itu apa? Ya, sin alfa itu rumusnya kan Y per R, ya, Y per R. Sehingga kalau saya tuliskan Y per R pada kasus ini apa? BC per AC, kan gitu ya, BC per AC. Oke, sekarang kalau kita punya cos alfa. Nah, cos alfa apa? Berarti cos alfa itu adalah kemarin rumusnya X per R. Berarti kalau X per R apa? AB per AC. Oke, sekarang untuk yang tangan alfa. Nah, tangan alfa kita tahu kemarin rumusnya Y per X. Y per X. Kita bisa lihat Y per X itu apa? Y per X itu BC, ya, BC per AB, ya, BC per AB. Baik, kemudian apalagi? Misalkan kita punya lagi sekan, kosekan. Kosekan alfa berarti kan R per Y. R per Y berapa? AC per BC. Oke, kemudian kosekan sudah. Sekan sekarang, sekan alfa berarti R per X. R per X itu AC per AB. Oke, selanjutnya kotan, ya, kotan alfa berarti apa? X per Y. X per Y itu apa? X per Y itu ya AB per AC. Nah, itu kalau kita hubungannya dengan sin alfa. Sekarang kalian fokus dengan sin 90 min alfa, ya. Sin, ya, 90 min alfa. Sehingga kalau segini, sekarang sin 90 min alfa itu berarti apa? Kan ini toh. Berarti kan AB ini, ya, ini kan menjadi depan sudutnya, ya, AB kemudian per R, berarti jadinya apa? R-nya AC, berarti AB per AC, ya. Sehingga kalian bisa lihat nilai dari 90 min alfa, ya, sin 90 min alfa itu kan AB per AC, berarti sama dengan apa pada kasus ini? Kan akhirnya sama dengan ini toh, ya. Sehingga bisa kita simpulkan sin 90 min alfa itu adalah sama dengan cos alfa. Dari mana? Kita lihat yang hasilnya ini kan sama, AB per AC. Ini juga AB per AC, gitu ya. Baik, next. Sekarang kita lihat untuk yang cos 90 min alfa derajat. Baik, kalian lihat
cos, berarti kan cos itu kan samping ya, yang CB ini per R nya kan AC, berarti BC per AC, BC per AC. Oke, pada kasus ini BC per AC, kalian lihat BC per AC di sini yang mana? BC. Nah, ternyata ini cos 90 dikurangi alfa ya sama dengan nilainya ini sama dengan sin alfa, sehingga boleh kita tuliskan cos 90 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa gitu ya. Sekarang untuk yang tangen, sekarang kalian fokus dengan yang tangen. Coba sekarang tangen 90 min alfa, berarti tangen itu apa? Tangen itu ya AB ya. Untuk tangen 90 min alfa berarti depan sudut per samping sudut toh, berarti AB per BC ya toh. Berarti ini AB per BC. Kalian cek dengan kita hubungkan atau kita relasikan dengan yang nilai alfa, yang AB per BC itu apa ya, cek AB per BC. Nah, ternyata sama dengan kotan alfa, sehingga boleh kita tuliskan bahwa untuk tangen 90 min alfa itu sama dengan kotan alfa gitu ya. Kemudian next saya ambil yang satu lagi, kosekan sekarang ya. Kosekan alfa, kosekan 90 dikurangi alfa. Kosekan 90 dikurangi alfa. Berarti kalau kosekan tinggal dibalik aja kan, AC per AB ya kan, AC per AB, balikannya dari sin 90 min alfa, AC per AB. Oke, AC per AB itu sama dengan apa? Kita cari AC per AB. Ternyata sama dengan sekan alfa ini ya, sekan alfa ini. silahkan dipilih derajat-derajat ya. Ini juga sama. Begitu juga dengan yang kosekan sudah. Sekarang untuk yang sekan 90 dikurangi alfa berarti apa? Ya balikannya ini, balikannya kosekan, balikannya cos, berarti kan ini BC per AC, jadinya AC per BC kan gitu ya. AC per BC, AC per BC. Nah, AC per BC itu apa? Kita cari AC per BC. Nah, ternyata sama dengan kosekan alfa ya, pasti balikannya kalau sekan 90 ini jadinya kosekan ya. Kemudian satu lagi sekan sekarang untuk yang kosekan. Nah, kosekan 90 dikurangi alfa berarti kosekan kotangan ya, kotangan. Kotangan 90 dikurangi alfa berarti tinggal dibalik aja, berarti kalau ini berarti BC per AB, BC per AB ya. Kita cek kotangan 90 min alfa itu sama dengan apa? BC per AB. Kita cari. Nah, ternyata ini ketemu, berarti dia apa? Tangen alfa ya. Nah, inilah yang menjadikan bahwa namanya sudut berelasi untuk alfa dan 90 min alfa. Sehingga kita punya gini, misalkan contohnya misal sin 30 derajat itu adalah berapa tadi? Setengah ya. Maka yang sama apa? Sin 30 itu sama dengan
ini kan ya, jadi sin 30 misalkan alfanya itu 30 ya, maka nilainya sama dengan cos 90 dikurangi 30. Berarti ini yang sama pasti cos 90 dikurangi 30 derajat. Ini sama dengan apa? Berarti dia nilainya cos 60. Makanya kenapa cos 30 itu sama dengan cos 60? Berasal dari sini. Ya, oh ternyata kan ini sama dengan ini toh. Ya, tadi saya ambil sinnya kan 30, berarti alfanya kan 30. Berarti dia sama dengan 90 ini ya dikurangi alfa ya. Begitu juga dengan yang apa namanya, kalau sin kemudian cos juga sama. Kalau cos 30 derajat sama dengan kan setengah akar 3. Berarti cos 30 alfanya 30 berarti sama dengan sin 90 dikurangi alfanya tadi kan ini, berarti dikurangi 30 derajat. Pada kasus ini nilainya sama dengan sin 60, sehingga cos 30 itu sama dengan hasilnya sin 60, yaitu berapa? Setengah akar 3. Begitu juga dengan sin 30 itu sama dengan nilainya cos 60, nilainya berapa? Setengah ya. Nah, kalau saya ambil yang satunya lagi, tangan sekarang, tangan 30 berarti tadi kan sepertiga akar 3, berarti dia pasti sama dengan kotan ya kan, di sini yang ini. Nah, tangannya saya ambil 30, ini alfa, tangan alfa itu pasti sama dengan tangan 90 dikurangi kotangan 90 dikurangi alfa, berarti 90 dikurangi 30, berarti tangan 30 itu sama dengan kotangan 60 derajat ya. Nilainya adalah sepertiga akar 3. Kemudian untuk yang sin sudah, sekarang untuk yang kosekan alfa. Kalau sekannya, kalau sin itu sin 30 itu adalah setengah, berarti kosekan 30 ya, itu berarti berapa nilainya? Nilainya berarti ya dibalik aja, berarti kan nilainya 2 ya. Sehingga pada kasus ini kosekan tadi sama dengan apa? Kosekan itu sama dengan sekan ya. Sekan dikurangi sekan 90 dikurangi 30 derajat. Artinya kosekan 30 derajat itu 2, sekan 60 derajat juga 2. Begitu juga dengan yang sekan 30. Sekarang sekan 30 derajat itu sama dengan berapa? Sekan 30 derajat itu balikannya dari cos. Kalau cosnya setengah akar 3 berarti 2/3 akar 3 ya, Cah? Iya. Kan ini hasilnya kan gini. Kalau ini kan akar 3/2 atau setengah, ini berarti 2 akar 3, berarti sebentar. Nah, 2 per akar 3 ini kalau disamakan akar 3 berarti 2 ya, seperti ini, 2/3 akar 3. Berarti sama halnya diapakan? Berarti kalau sekan 30 tinggal ditulis aja dia nilainya kosekan ya 90 dikurangi 30 ya, alfanya tadi kan 30, dia sama dengan kosekan 90 dikurangi alfa, berarti nilainya kosekan 60 derajat. Jadi sekan 30 derajat itu sama dengan kosekan 60 derajat, nilainya berapa? 2/3 akar 3. Next. Kemudian kalau yang kotan sekarang, kotan 30 derajat berarti berapa? Kalau tangannya 30 tadi sepertiga akar 3 berarti 3 per akar 3 ya, 3 per akar 3 itu seperti ini, berarti
nilainya akar 3. Nah, kalau kotan 30 itu nilainya setara dengan apa? Tadi kotan 30 atau kotan alfa sama dengan kan tangan alfa. Nah, ini loh. Ya. Atau kotan yang di sini. Nah, ini kotan ini itu sama dengan tangan, ya. Berarti tangan 90 dikurangi 30, hasilnya tangan 60, sehingga tangan 30 itu sama dengan akar 3, di mana tangan 60 juga akar 3. Dari mana? Sekali lagi dari rumus yang atas tadi gitu ya. Baik, itu untuk yang sudut alfa yang berrelasi dengan sudut 90 min alfa. Untuk selanjutnya, fungsi trigonometri untuk sudut 90 plus alfa dan sudut 180 min alfa. Baik, kalau yang di atas tadi kan anggaplah di kuadran 1 kan, karena kan 90 min alfa sama alfa itu kan di kuadran 1. Sekarang yang berrelasi 90 plus alfa dan 180 min alfa itu di kuadran 2. Jadi ini apa namanya, kalau saya gambarkan begitu seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini sudut X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau yang tadi di sini kan sudut alfa atau 90 min alfa. Kalau yang di sini berarti kita bisa tulis 90 plus alfa atau 180 min alfa ya. Jadi di sini untuk yang kuadran 1, yang di sini untuk yang kuadran 2. Nah, di situ kalau kita mau mencari ada hubungannya juga sudut berrelasi. Untuk sudut yang 90 derajat ditambah alfa, kalau saya hubungkan dengan nilainya sebenarnya berapa sih? Apa sih nilainya yang dihubungkan dengan sudut 90 plus alfa dengan alfa ya. Sekarang kalau misalkan kita punya ini nilainya sin 90 min alfa sin 90 plus alfa itu sebenarnya berapa? Nah, kalau saya rubah, saya gunakan modifikasi aljabar atau manipulasi aljabar, berarti 90 plus alfa itu apa? Plus itu bisa diganti dengan double negatif toh, ya, perkalian 2 kali negatif ya. Kan 90 dikurangi negatif alfa, boleh kan pada kasus ini. Nah, masih ingat sekarang gini, kalau yang tadi kalau kita punya sekarang sin 90 min alfa ya. Kalau sin 90 min alfa tadi kan jawabannya cos alfa ya. Sin 90 min alfa di atas saya lihatkan. Mana tadi? Nah, sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Sekarang yang bawah tadi alfanya negatif, berarti sama dengan cos berapa? Cos negatif alfa toh. Sin 90 plus alfa sama dengan alfanya yang ini negatif ya. Berarti ini sama dengan cos negatif alfa ya kan. Sehingga pada kasus ini masih ingat tadi di sebelumnya juga cos negatif alfa sama dengan apa aja? Sama dengan cos alfa. Nah, dari sini boleh kita simpulkan bahwa sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa. Seperti itu ya prosesnya. Begitu juga dengan yang apa namanya, yang cos ya. Cos juga sama, cos 90 ditambah alfa itu sama dengan apa? Prosesnya sama, cos 90 dikurangi negatif
alfa. Nah, pada kasus ini masih ingat juga kalau kita punya cos 90 min alfa kan sama dengan tadi kan sin alfa. Berarti kalau cos 90 dikurangi negatif alfa, yang tadinya positif kalau di atas dia negatif, berarti dia apa? Sin negatif alfa. Nah, masih ingat sin negatif alfa itu sama dengan berapa? Ini biar tidak tumbuh saya kemudian aja ya. Nah, masih ingat ini berarti apa? Sin negatif sin alfa, seperti itu. Itu untuk yang cos. Sekarang untuk yang tangen ya, tangen 90 plus alfa. Ini juga sama. Tangen 90 plus alfa bisa dirubah menjadi tangen 90 dikurangi negatif alfa. Artinya apa? Artinya dilihat tadi kalau kita punya tangen 90 min alfa itu sama dengan tangen 90 dikurangi ya negatif alfa, ini sama dengan apa? Sama dengan yang atas tadi kotangen alfa kayak ini. Nah, tadi. Nah, tangen 90 min alfa kan sama dengan kotangen alfa. Berarti kalau tangen 90 dikurangi negatif alfa, yang tadi ini menjadi negatif, kalau yang di bawah menjadi kotangen negatif alfa, ya kan? Ini berarti bisa kita rubah kotangen negatif alfa. Kotangen negatif alfa sama dengan apa? Masih ingat negatif kotan alfa gitu ya. Baik, next. Ini untuk yang C, untuk yang D. Apalagi kosekan ya. Kebalikannya kosekan 90 plus alfa. Berarti kalau kosekan 90 plus alfa maknanya apa? Sekali lagi prosesnya sama. Kosekan 90 dikurangi negatif alfa. Nah, pada kasus ini bisa kita tulis bahwa kosekan 90 dikurangi negatif alfa maknanya apa? Ya, berarti kosekan, kalau kosekan 90 dikurangi alfa, tadi hasilnya yang di sini. Dilihat yang di atas. Oke, nah kalau 90 min alfa sama dengan kan sekan ini. Ya, sekan alfa yang ini. Nah, kita punya sekarang tadi apa namanya? Yang di bawah itu sudutnya negatif ininya. Berarti sekan negatif alfa. Sekan ini sekan ya negatif alfa. Nah, masih ingat kalau sekan negatif alfa itu sama dengan apa? Sama dengan sekan alfa, ya kan? Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang kelima, kosekan berarti sudah, berarti sekan. Sekarang sekan 90 plus alfa, berarti boleh kita tuliskan sekan 90 dikurangi negatif alfa. Berarti pada kasus ini sekan 90 dikurangi negatif alfa. Kalau tadi ada hubungannya dengan 90 dikurangi alfa, bedanya hanya pada sudut ininya ada negatif. Berarti sekan sama dengan kosekan negatif alfa. Kosekan negatif alfa sama dengan apa? Negatif kosekan alfa. Negatif kosekan alfa ya. Baik, yang terakhir kita punya kotan sekarang. Kotangen 90 plus alfa derajat. Oke, sekarang sama dengan kita rubah posisinya juga tandanya. Nah, seperti ini. Berarti kesimpulannya seperti apa? Kotangen 90 dikurangi negatif alfa sama dengan tangen ya dikurangi tangen negatif alfa. Tangen negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, ini yang perlu kalian ketahui nanti. Jadi ada hubungannya dengan misalkan saya punya sin berapa?
Misalkan sin 130, ya ternyata sin 130 itu sama dengan cos 40 misalkan, ya seperti itu. Misalkan boleh kita tuliskan tadi, misal contohnya ini, contoh sin 30 tadi sama dengan setengah, maka sin 90 ditambah 30, ya kan alfanya sama-sama 30 nya cocok, ya berarti dia sama dengan alfanya sekarang 30, tadi sin 30 ya sama dengan maaf ini masih salah, bukan sin ya, hubungannya dengan cos. Kalau sin itu yang di atas sama tadi. Nah ini ya, kalau yang saya punya sin 30 berarti dia sama dengan, kalau hasilnya juga saya tuliskan cos 30 misalkan, maka nilainya setengah akar 3. Saya tulis yang yang nilai di kuadran 1 aja semua. Sin 30 cos 30 kemudian tangen 30 itu berarti 1/3 akar 3. Nah pada kasus ini berarti cos 90 plus alfa atau 90 ditambah 30, alfanya anggaplah 30 ya, berarti dia sama dengan apa? Nah ini ada hubungannya dengan yang di sini. Alfanya saya ambil 30, cosnya saya ambil 30 ya. Ternyata tadi kan sin alfa sama dengan cos 90 plus alfa sama dengan kan negatif sin alfa. Alfanya kan 30, berarti boleh kita tuliskan ini nilainya negatif sin 30. Artinya apa? Berarti dia sin 30 tadi kan setengah, berarti negatif setengah ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang sin 90 plus 30 ya, sin 90 plus 30 ada hubungannya. Kalau sin tadi hubungannya dengan cos ya, sin 90 ditambah 30 derajat, alfanya kan 30, berarti sama dengan cos 30 ya, iya kan, di atas kita lihat. Nah ini kalau cos 90 plus alfa tadi hubungannya dengan negatif sin alfa. Kalau sin 90 plus alfa hubungannya dengan cos alfa ini, sehingga boleh kita tuliskan ini. Nah ini tadi, sehingga cos 30 itu sama dengan, pada kasus ini ya, cos 30 ini nilainya adalah apa? Sama dengan yang ini, setengah akar 3, sehingga boleh kita tuliskan secara umum ini cos 120 ya. Jadi cos 120 itu sama dengan nilainya negatif sin 30. Begitu juga dengan sin 120 itu nilainya sama dengan cos 30 ya. Itu. Kemudian apalagi sekarang yang tangen dan kotangen hubungannya. Ini saya tulis kotangannya juga. Nanti tadi kotangannya berapa? Biar ada hubungannya. Kotan 30 derajat berarti balikannya akar 3 ya, ini ya. Kemudian sekan 30 derajat, kita tahu 2/3 akar 3. Kemudian kosekan
30 derajat itu adalah 2. Nah, sekarang kita hubungkan yang tan itu dengan tan 90 plus 30 sekarang, atau tangen 120. Nah, pada kasus ini tangen 90 plus alfa tadi hubungannya dengan apa? Ya, kita cek yang di atas. Tangen 90 plus alfa itu hubungannya dengan negatif kotangen, ya. Alfanya yaitu 30. Berarti ini negatif kotangen 30. Kenapa? Karena alfanya yang ini 30, ya, sehingga ini kotangennya 30. Nah, kotangen 30 tadi berapa nilainya yang di sampingnya di sini? Kotangennya berarti akar 3, negatifnya berarti negatif akar 3. Artinya apa? Berarti tangen 120 itu sama dengan negatif kotangen 30, yaitu negatif akar 3. Kemudian next, untuk yang tangen sudah sekan sekarang. Sekan 90 plus 30 atau sekan 120, ya. Alfanya apa? Kalau sekan hubungannya apa? Kita cek yang di atas tadi. Nah, hubungannya dengan kosekan yang ini. Berarti negatif kosekan alfa. Negatif kosekan, berarti alfanya apa? 30. Nah, kosekan 30 nilainya berapa? Nilainya 2, ya. Kosekan 30 nilainya 2, berarti ini negatif 2. Next, selanjutnya kita kosekan artinya apa sebentar ini? Berarti sekan 120 itu sama dengan negatif kosekan 30, ya. Kemudian kalau kosekan 90 plus 30, ya, pada kasus ini berarti nilainya apa? Kalau kosekan itu nilainya kita cek pasti sama dengan sekan, ya, sekan 30. Nah, mana tadi kosekan? Nah, ini dengan ini, ya, alfanya 30 tadi yang kita punya. Berarti pada kasus ini nilainya sekan 30 derajat. Artinya sekan 30 derajat tadi nilainya 2/3 akar 3. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa kosekan, ya, 120 derajat itu sama dengan sekan 30 derajat, yaitu nilainya 2/3 akar 3. Itu. Jadi ini kalau di sini sudah saya buat sudah saya buat formula ditambah 30 biar kelihatan alfanya. Cuma kalau di soal nanti tidak semudah seperti ini. Nanti kalian harus mencari relasinya. Misalkan tiba-tiba nanti carilah nilai dari sin, misalkan 150 gitu misalkan, ya, 150, berarti kita harus bisa 150 itu di kuadran 2. Berarti sin 150 bisa saya rubah menjadi sin 90 plus 60 begitu. Oh, berarti alfanya 60 gitu, ya. Ini tadi biar kalian bisa memahami, oh ternyata saya ambil alfanya 30 biar kelihatan 90, saya rubah ke dalam bentuk penjumlahan, bukan langsung hasil, ya, bukan langsung hasil sekan 120 agar apa? Biar mudah. Oh, berarti alfanya 30. Cuma kalau di soal nanti biasanya tidak diketahui, artinya tidak terpecah dengan penjumlahan seperti ini, ya. Jadi langsung ke sini biasakan carilah sekan 120, ya. Berarti kita langsung kalau sekan 120 berarti di kuadran 2. Berarti 120 itu 90 tambah 30. Nah, arahnya ke sini. Baru nanti oh sama dengan ini gitu, ya. Jadi kenapa ini saya ambil langsung pada proses penjumlahan biar kalian mudah memahaminya, maksud saya gitu, ya. Itu untuk yang 90 plus alfa. Sekarang untuk yang sudut 180 dikurangi alfa. Nah, sudut 180 dikurangi alfa.
Baik, ini ada hubungannya dengan relasi juga. Jadi kira-kira nanti sudut 180 dikurangi alfa pada trigonometri itu sama dengan apa ya? Kalau tadi misalkan, oh ternyata kosekan atau sin 90 plus alfa itu sama dengan cos sin 90 ditambah alfa itu sama dengan cos alfa ya, kayak ini. Nah, ini juga sama kalau hubungannya dengan sudut alfa apa nanti ya, misalkan saya ambil gini, sin 180 dikurangi alfa itu bisa kita rubah jadi apa aja, sin ya berarti 90 boleh kan ya, ditambah 90 ya dikurangi alfa. Nah, dari sini boleh kita gunakan apa namanya asosiatif, berarti seperti ini. Nah, masih ingat tadi ini hubungannya dengan rumus yang tadi sebenarnya. Kalau kita punya sin 90 plus 90 min alfa, alfanya sekarang alfanya dirubah menjadi 90 min alfa ya, kayak ini sin 90 yang tadi. Nah, sekarang alfanya yang ini itu dikurangi 90 min alfa ya, yang alfanya ini berarti yang alfanya diganti 90 min alfa berarti sama dengan apa, cos 90 min alfa kan gitu tuh ya. Ya, berarti cos ini ya 90 dikurangi alfa. Masih ingat yang tadi menggunakan yang awal tadi, kalau kita punya cos 90 min alfa artinya apa? Berarti sin alfa. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa ya. Nah, ini kenapa prosesnya kalian bisa sekarang kita tahu alasannya apa begitu ya. Begitu juga dengan cos 180 dikurangi alfa. Berarti pada kasus ini cos 90 ya, cos 90 ditambah 90 dikurangi alfa, boleh saya gunakan asosiatif, cos 90 ditambah 90 min alfa. Masih ingat tadi kalau kita punya cos 90 plus alfa jadinya apa? Cos 90 alfa hasilnya kan negatif sin alfa kan gitu ya. Kalau cos 90 plus alfa, nah ini plus alfanya saya ganti menjadi 90 dikurangi alfa ya. Berarti jadinya apa? Maaf, kehapus. Ya, jadinya apa kalau seperti ini? Berarti ini jadinya negatif sin 90 dikurangi alfa ya kan. Nah, berarti kalau negatif sin 90 dikurangi alfa, sin 90 dikurangi alfa sendiri tadi apa? Sama dengan kan cos alfa tuh ya. Berarti ini dikurangi cos alfa atau negatif cos alfa, sehingga cos 180 dikurangi alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Oke, next. Sekarang kalau kita punya tangen 180 dikurangi alfa, boleh kita rubah tangen 90 ditambah 90 dikurangi alfa. Berarti maknanya apa? Maknanya ini boleh kita jadikan bentuk asosiatif. Nah, seperti ini. Kalau tangen tadi berarti apa? Negatif kotangen toh ya, negatif kotangen 90 dikurangi alfa. Kotangen 90 dikurangi alfa sama dengan apa? Tangen kan? Berarti tinggal menambahkan negatif di depannya, negatif tangen 90 dikurangi alfa. Tangen 90 alfa derajat. Nah, ini tadi menggunakan yang sebelumnya juga harus dipahami dulu ya, materi sebelumnya. Yang kemudian apalagi sekan ya, sekan 180 ya dikurangi alfa, berarti bisa kita rubah menjadi sekan
90 ditambah 90 dikurangi alfa berarti boleh kita tuliskan sekan 90 ditambah 90 min alfa. Berarti pada kasus ini sekan tadi hubungannya dengan apa ya? Sekan tadi hubungannya dengan negatif sin, begitu ya, negatif sin, negatif bukan negatif sin, mohon maaf, ini negatif kosekan ya. Ya, kalau sekan kan hubungannya dengan negatif kosekan yang tadi. Berarti kalau tadi kan sekan 90 plus alfa itu sama dengan kan negatif kosekan alfa. Berarti alfanya saya ganti menjadi 90 dikurangi alfa. Ya, dikurangi alfa. Berarti pada kasus ini nilainya apa? Nilainya negatif. Kalau kosek 90 alfa, ya 90 dikurangi alfa itu kan sekan alfa. Kalau negatif kosekan 90 dikurangi alfa berarti negatif sekan alfa ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kelima kosekan 180 dikurangi alfa berarti boleh saya tuliskan kosekan 90 ditambah 90 dikurangi alfa. Boleh saya tuliskan juga 90 ditambah 90 dikurangi alfa. Berarti masih ingat kalau kosekan ya, sekarang kosekan itu kalau 90 ditambah alfa tadi kan hubungannya dengan sekan kan gitu ya. Berarti jadinya apa? Berarti ini jadinya sekan 90 dikurangi alfa. Nah, kalau sekan 90 dikurangi alfa sama dengan apa? Ya, sama dengan ya kosekan alfa, iya kan? Kosekan alfa. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kosekan 180 dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa, begitu. Baik, untuk yang terakhir kali sekarang untuk yang kotan 180 dikurangi alfa berarti hubungannya juga boleh saya tuliskan kotan 90 ditambah 90 dikurangi alfa. Berarti pada kasus ini nilainya kotan ya 90 ditambah 90 dikurangi alfa. Kemudian masih ingat kalau kotan hubungannya apa? Kalau kotan 90 plus alfa tadi nilainya kan negatif tangen alfa. Berarti ini negatif tangen 90 dikurangi alfa ya. Nah, di yang atas tadi kalau tangen 90 dikurangi alfa hasilnya apa? Ya, kalau tangen 90 dikurangi alfa kan kotangen alfa. Berarti ini tinggal menambahkan negatif kotangen alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa oh ternyata kotangen 180 dikurangi alfa itu sama dengan negatif kotangen alfa gitu ya. Baik, misalkan saya ambil contoh misalkan diberikan sekarang sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Ya, tentukan sin 120 cos 120 tangen 120 kemudian apa lagi sin cos tangen sekan 120 kemudian berapa lagi kosekan 120 apalagi sekan kosekan kotan sing belum kotan 120. Nah, ini saya tuliskan juga sin cos 60 berarti setengah
tangen 60 berarti akar 3. Nah, saya tuliskan ini. Maka kita bisa menentukan. Berarti gimana aja sin 120? Nah, ini kalau ini tidak saya langsung 120 ya sama dengan berarti apa kalau dihubungkan dengan 180 min alfa, berarti ya tadi ini bisa kita rubah menjadi 180 dikurangi 60. Iya. Masih ingat rumusnya tadi apa? Sin 120 ya, alfanya ketemu 60 ya, berarti ini bisa dirubah menjadi sin 60 sehingga ini sama dengan setengah. Begitu juga dengan yang cos. Sekarang cos 120 berarti cos 180, maaf ini masih ada. Nah, cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurangi 60 juga ya. Berarti tadi ini sama dengan apa? Sama dengan negatif cos alfanya kan 60 toh, berarti 60 derajat. Pada kasus ini nilainya negatif setengah akar 3. Oh, kebalik ya. Ini seharusnya ada akar 3, yang ini negatif setengah ya. Kalau sin 60 ya benar. Maaf, ini harusnya ada akar 3. Kalau yang ini cos 120 itu sama dengan negatif cos 60, nilainya adalah negatif setengah. Sehingga begitu juga untuk yang sin cos tangen. Sekarang tangen 120 berarti apa? Ya kita tulis aja tangen 180 dikurangi 60, berarti sama dengan kalau tangen tadi berarti negatif tangen 60 ya. Tangen negatif 60 berarti negatif tangen 60 berarti negatif akar 3. Next, selanjutnya tangen kemudian sekan 120 berarti sama dengan sekan 180 dikurangi 60 ya. Nah, pada kasus ini berarti boleh kita tuliskan kalau sekan berarti sama dengan apa ya? Ya, negatif sekan alfa ya 60. Masih ingat kalau kok sek itu kan seperkos ya, kosnya 2 setengah, berarti sekannya negatif 2 ya. Kemudian apalagi sekan kosekan. Sekarang kosekan 120 itu sama dengan kosekan 180 dikurangi 60, berarti nilainya apa? Kalau kosekan 180 dikurangi 60 tadi sama dengan apa? Kosekan 60 derajat. Kosekan 60 derajat itu berapa? Kan sepersin, sinnya tadi akar 3/2 ya, berarti 2/3 akar 3. Jadi ini 2/3 akar 3. Selanjutnya kotan 120 derajat, berarti maknanya kotan 180 dikurangi 60, maknanya apa? Sama dengan tadi apa? Negatif kotan alfanya 60, berarti negatif kotan 60 derajat. Negatif kotan kalau tangannya itu tadi adalah akar 3, berarti negatif kotannya negatif 1/3 akar 3. Nah, ini ya untuk sudut yang berelasi mulai dari negatif alfa, kemudian ada 90 min alfa, 90 plus alfa sama 180 dikurangi alfa. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lanjut ke tanya ke WA atau tanya ke e-learning seperti itu. Baik, terima kasih.